Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah merawat 12 pasien gangguan ginjal akut hingga Rabu 19 Oktober. Sebanyak 3 pasien diantaranya masih dirawat dan 1 pasien sudah sembuh dan sudah bisa pulang. Dari 3 pasien yang dirawat tersebut, 1 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di ICU. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdul Salam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syarif. Ya, selamat petang rekan Mei dan Tribuners. Ya, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung atau RSHS sejak Januari sampai September ini telah menangani 12 kasus gangguan ginjal akut. Ini disebut gangguan ginjal akut karena sebelumnya yang dipublikasikan adalah gagal ginjal akut, namun dengan nama baru ini gangguan ginjal akut sehingga penanganan bisa dibagi dalam 3 tahapan gitu ya. Kemudian dari 12 pasien itu, 3 diantaranya masih dirawat di RSHS. Ya, 1 orang masih ada di ICU, kemudian 1 lagi di ruang perawatan, dan 1 orang lagi sudah siap untuk pulang hari ini. Kemudian sebagian besar dari 12 pasien yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini adalah balita. Dan banyak juga diantaranya yang datang ke RSHS ini dalam kondisi sudah sangat parah atau sudah lanjut. Ini disebabkan karena mereka walaupun sudah diarahkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, mereka tidak melakukannya, tidak memindahkannya, dan baru dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ketika kondisi badan mereka parah begitu. Kemudian Kepala Divisi Nefrologi dari Ilmu Kesehatan Anak di RSHS, yaitu Profesor Denny Hilmanto, menyatakan bahwa kini penanganan di setiap fasilitas kesehatan di Jawa Barat, termasuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, sudah mendapat arahan dari kementerian, dari tingkat puskesmas, kemudian rumah sakit, sampai rumah sakit yang dikelola oleh kementerian, itu semuanya sudah sama untuk menangani kasus yang khusus ini. Di antaranya mendapat arahan dari kementerian supaya pasien anak yang mengalami gejala panas, batuk, pilek yang sudah 7 hari sampai 14 hari, kemudian disertai mual dan diare, itu segera dilakukan tes urin dan tes kreatin. Jika mengarah ke gangguan ginjal akut ini harus segera dilakukan perawatan intensif. Kemudian dengan adanya hitungnya 12 kasus yang ada di RSHS ini, dan sedangkan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa di Jawa Barat ada 24 kasus gangguan ginjal akut, artinya yang sisanya itu dirawat di luar RSHS ini. Kemudian sebelum Menteri Kesehatan beberapa jam lalu itu mengumumkan bahwa semua obat bentuk sirup, apapun itu, baik yang mengandung paracetamol atau yang lainnya, itu diminta untuk dihentikan peredarannya di apotek dan instalasi farmasi yang ada begitu. Dan sebelum itu, Profesor jadi menyatakan bahwa masyarakat seharusnya lebih tenang karena sebelumnya ada isu lagi bahwa penyebab dari semua ini adalah paracetamol. Namun kemudian ketika dikonfirmasi kembali adalah yang dicurigai adalah etilen glikol atau dietilen glikol, yaitu zat tambahan dalam sediaan obat sirup. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan meminta untuk segera menghentikan penggunaan sirup itu. Namun demikian, beberapa waktu lalu Dr. Dhani masih menyatakan bahwa harus obat-obat yang ada itu dikonsumsi berdasarkan resep dokter dan atau sesuai anjuran yang tertera pada kemasannya. Dan kemudian ia pun meminta agar masyarakat yang anaknya mengalami gejala yang disebutkan tadi itu segera datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Syarif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Berikut tayangan untuk Anda. Sampai hari ini kita ada total sampai saatnya ada 12
orang dan yang sekarang sedang dirawat ada 3 orang. Yang ada yang lainnya di ICU hari ini ada di ICU 1, tetapi yang 1 orang hari ini sudah membaik, salah satu. Ya, karena itu yaitu tadi apabila yaitu tadi kenapa saya dalam prolog tadi introduction saya mengatakan bahwa kenapa terminologi atau istilah gagal ginjal akut harus diubah menjadi gangguan ginjal akut, karena dengan gangguan ginjal akut kita punya kriteria 1, 2, 3 yang dulu nggak ada. Kalau iya gangguan ginjal akut nggak ada namanya rival kriteria. Kita udah tahu, oh ini dalam tahap R, oh berarti masih karena perarian misalkan karena anak datang diare kekurangan cairan, loh dia nggak kencing nih, kita lihat oh dia masih tahap R, kita pasang infus guyur misalkan, baik gitu. Jadi berobat karena dokter tenaga kesehatan sudah diberi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kreatinin, itu udah jelas. Selain tentu memantau urin, kenapa sih kok anak saya 2-3 hari ini kencingnya jadi berkurang gitu ya, kan ada pakai pampers rata-rata kok nggak basah-basah, itu harus hati-hati. Nah, tapi yang juga perlu saya katakan adalah bahwa terkait dengan yang sekarang hingar-bingar di masyarakat tentang penggunaan obat-obatan tertentu, masyarakat tidak perlu panik. Ya, selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, paracetamol itu kita bisa gunakan 10-15 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan berlebihan. Atau jangan keseringan. Kadang-kadang orang tua ini penasaran, kok anak saya nggak turun-turun panasnya, belum. Kan paling cepat 6 jam, belum 6 jam udah dikasih lagi, itu yang mengakibatkan toksisitas namanya. Ginjal kerjanya berat, kan hampir semua obat itu akan mengalami metabolisme di ginjal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.